masih banyak lah. Coba ya, sambil jalan coba kita bahas nomor 9 di grup. Kira-kira itu pakai rumus yang mana atau kalian ketahui dulu? Apa yang diketahui? Laju itu sama kayak kecepatan. Kecepatan berarti V sama dengan 108 km per jam. Nah, tapi di situ kecepatannya harus apa? Harus meter per sekon. Maka kita harus mengubah kilometer per jamnya ini dulu ke meter per sekon. Kilometer ke meter berapa? Turun naik. Turun berapa? Turun berapa? Kilometer ke meter. 3 berarti dikali 1000 ya. 108 kali 1000. Jadinya 108.000. Ini kan? Kemudian ini ada 1 jam per kan? Berarti pakai per juga. 1 jam berapa sekon atau berapa detik? Berapa second? Second. Berapa detik? 1 jam berapa detik? 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60. Berarti kan 60 menit dikali 60. Berarti 3.600. Nah, berarti ini per 3.600. Per 3.600. Ya. Oke, selanjutnya dibagi sudah. Ini nolnya dicoret 2, ini dicoret 2. 108 atau 1080 dibagi 36. Kalian bisa berapa ini? Kalau kita hitung aja 1080 bagi 36. 36 kali berapa yang hasilnya 108? 36 kali 3 ya. 36 kali 3 itu 108 pas ya. Berarti 30 ya. 30 meter per sekon. Nah, setelah itu kalian ketahui mobil tersebut terdiri dari 4 orang. Jika massa total mobil beserta seluruh penumpang adalah 3000 kg, berarti itu apa? Massa. Massanya 3000 kg. Energi kinetik yaitu, berarti yang ditanya energi kinetik. Apa rumusnya? Theta sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikali 3000 dikali V-nya berapa? 30 dikuadratkan. Maka yang mana yang dicoret? Ini sama ini boleh, atau ini aja ya, 30 kali 30. Ini 900. Berarti 3000 dikali 900. Yang mana yang dicoret? Kosong. Kok ada nol lagi dicoret? Ini dicoret. Ini apa sama ini, apa sama ini? Bebas. Ada mau pilih yang mana? Kalau mau nyoret nolnya nggak boleh dicoret nolnya. Ini ya. Berarti 450. Nah ini. Maka 45 kali 3 135. 135 nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Ini joule. Maka kalau dibuat
buat kilojoule berapa? Dibagi 1000, kayak meter ke kilometer, dibagi 1000, coret-coret, berarti tinggal 1350 kilojoule. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu penggunaan rumus-rumusnya. Oke. Kalau misal saya tanya nomor 8, nomor 7 ya, nomor 7 dulu. Ada angkanya nomor 7, nomor 8 ada. Gimana tuh? Nomor 7, Dimas terlambat berangkat ke kantor. Hal ini menyebabkan Dimas mengendarai motor dengan kelajuan 72 km per jam. Cepat ini berarti. Jadi kilometer per jam itu kalian bagi dulu, jadikan ke meter per sekon. Ya. Ketika dalam perjalanan, Dimas teringat mengenai bahaya mengendarai motor dengan sangat cepat. Akhirnya Dimas menurunkan kelajuan motornya menjadi 45 km per jam. Berarti awalnya 72, kecepatannya menjadi 45. Maka perbandingan energi kinetik motor yang dikendarai Dimas sebelum dan sesudah kelajuannya diubah. Berarti kita cari apanya? Sama-sama nyari energi kinetiknya. Hanya saja energi kinetiknya yang pertama pakai kelajuan 72 km per jam, terus yang kedua pakai 45 km per jam. Kemudian dibandingkan. Ayo coba diubah 72 km per jam. Ayo dicoba dulu. Sama 45 km per jam kalian jadikan meter per sekon. Berapa? Ayo dicoba dulu. Ini yang nomor 7, diubah dulu. 72 km per jam dengan 45 km per jam. Aisyah mau ngapain? Aisyah ngapain? Ayo 72 sama 45 diubah dulu. Berapa? Yang 72 km per jam.
Berapa? 45.000 dibagi 3.600. Dibagi 3.600, kita coret-coret, jadi 450 bagi 36. Ini ada 136 dikurangi 0, 15 kurangi 6 9, 2 72 dikurangi 8 10 8 8 kurangi 18 0, ini ya 180 bagi 36, berarti 36 dikali 18 itu setengahnya dari 36, berarti kira-kira berapa? 5 ya, 12,5 ya betul. Jadi jawabannya 12,5 meter per sekon ya. Oke, selanjutnya apa yang ditanya soal yang kedua? Perbandingan. Ini yang kecepatan pertama, ini yang kecepatan kedua. Kita bandingkan. Terus kita pakai merah aja. EK1 per EK2. Maka rumusnya setengah MP1 kuadrat per setengah MP2 kuadrat. Karena masanya sama, kita boleh coret-coret ya. Jadi biar gak banyak-banyak itu, kita gunakan V-nya saja. V1 yaitu 20 kuadrat per 12,5 kuadrat. Ini 400, 12,5 kuadrat berapa? 62,5 kayak 12, 5 kali 5 5, 12, 6, 10, 5, 2
156,25. Kita coba bagi berapa kira-kira? Bisa dikecilkan itu kayaknya. Dibagi 25 ya, karena ini belakangnya 25 ya. Sama dibagi 25, bagi 25, bagi 25. 400 bagi 25 itu 16 ya. 100 bagi 25 kan 4 kali 4 16. Kalau 156,25 bagi 25 berapa? Mana buat badan usaha? 150 aja, 2 ke 4 6. 150 dikurangi 625. Kalau 600 berapa 600? 600 bagi 25. Yang tahu 600 bagi 25? Berapa lah? 11 atau 13? 12 berarti karena 25 13. Oh iya ada 25-nya. Koma 25. Dikali 100 kali 100 berarti 16 kali 6,25 ya 6,25 ya. Dari 156 ya 6,25 betul 6,25. Kemudian ini dikali 4 supaya genap ya. Kalau enggak gitu dikali 2 ya bagus. Oh enggak sih, kalau dikali 2 5. Dikali 4 itu 64, dikali 4 itu 25. Berarti 64 banding 25. Nikahnya 64 banding 25. Jawabannya yang D, 64 banding 25. Bingung kah? Enggak. Oh ya, jadi kalau perbandingan ya sudah tinggal dibandingkan. Masanya nggak usah dimasukkan, lagian di situ nggak diketahui masanya juga, karena bendanya atau yang bergerak cuma sama motor sama, meskipun di keadaan awal dengan kecepatan 72 km/jam, dengan yang kedua 45 km/jam itu sama-sama Dimas dan motornya yang bergerak. Oke, untuk yang lain coba kalian kerjakan 1 sampai 14. Yang 7 sama 9 sudah saya kasih contoh. Yang 1 sampai 14. 12 soal berarti. Kan 7 sama 9 sudah. Kerjakan, ntar lagi kita bahas 17.35 yang bahas 17.30 aja.
4 menit lagi kita bahas. Anissa sudah. Aisyah. Nomor berapa Aisyah? Sudah. Oke, kita bahas dulu yang soal yang saya gantikan, baru setelah itu kita dulu soal. Oke. Nomor 1 apa jawabannya? Val, apa nomor 1, Val? Nomor 1. Energi potensial gravitasi. Ya, tuh yang C ya, energi potensial gravitasi karena di atas permukaan bumi. Oke, nomor 2. Anissa apa Anissa? D, tuh, karena bergerak atau berpindah. D, energi kinetik. Nomor 3, Aisyah. Yang C, ya, yang tidak mempengaruhi energi potensial hanya dipengaruhi oleh massa benda, kecepatan gravitasi dan ketinggian. Oke, lanjut nomor 4. Apa Val? A. Nomor 4, ya, yang A, ya. Karena apa? Karena di situ di atas pohon. Berarti kalau di atas pohon energi kinetiknya yang 0, energi potensialnya yang paling maksimal yaitu di situ 100 joule. Terus di situ yang ditanya energi potensial dulu, energi potensial dan energi kinetik saat di atas tanah, yaitu berarti 0 dan 100. Jangan dibalik ya, 100 dan 0 karena di soalnya energi potensial dulu dan energi
Oke, nomor 5. 5 apa Lisa? Jawabannya D. Oke, iya yang A. Di situ kan masanya yang PM, yang yang ketinggiannya PH. Kemudian di situ yang Q M-nya 3M hanya 1/4. Jadi kita punya apa? Yaitu punya perbandingan perbandingan apa? Perbandingan energi Q terhadap energi P. Berarti yang ditanya EPQ per EPP. Nah, di situ rumusnya kan MGH, tapi di sini Q, terus di sini MPGHP. Ini coret-coret karena sama-sama G. MQ-nya 3M, hanya 1/4 H. Kemudian MP-nya di situ M, HP-nya H. Nah, ini kan sama-sama punya M, M-nya yang dicoret, H-nya juga dicoret. Maka 3 kali 1/4 berarti 3/4 per. Nah, ini kan nggak ada angka, sama kayak 1. Berarti kalau dibalik jadinya 4/3. Kayak gitu kan? Ya, 4/3. Tapi karena di sini energi potensialnya wes Q 3/4. Oh ya, 3/4, sorry. 3/4 bagi 1 jadinya 3/4. Itu EPQ per EPP. Jadi 3/4 ya, jawabannya itu. Oke, karena EPQ per EP. EPQ per EPQ. Oke, nomor 6. Apa Isa nomor 6? Ya, yang A. Benar semua? Apa? Aku D. D. Oh, ya sorry. D. Oh, asli. D. Ya, yang D. Anissa apa Anissa? D. Oh ya, yang D ya, yang benar. Karena di situ yang ditanya apa? Pernyataan yang benar mengenai energi kinetik yang dimiliki kedua benda. Berarti kita cari masing-masing dulu kan intinya ya. Setelah itu dicari EKB itu 8 kalinya EKA. Oke. Selanjutnya nomor 7 sudah 8. 8 apa Pak? 8. Aku B. Hah? Aku B. B. Anissa? B. Aisyah? B. Ya, benar, bisa semua berarti. 2 kalinya energi nana. Oke, lanjut nomor 9 sudah 10. Pak, 10 Anissa. Sebuah itu dengan kecepatan V, kemudian ketika batu sudah mencapai tinggi maksimum sebesar H, maka kecepatan batu tersebut adalah 0. Pernyataan yang benar mengenai pengumpulan energi mekanik pada batu tersebut adalah apa? Yang D. Benar semua atau ada yang salah? Nomor 12. 10. Oh, apa? Kamu apa? Nomor 10 D. Oke. Ya, nomor 10 itu yang D. Jadi batu mempunyai energi potensial maksimum atau maksimal ketika berada pada ketinggian maksimum. Oke, benar. Nomor 11. Aku yang D.
Ya, yang D ya. Cara nyarinya gimana? Dibagi 3 90. Langsung dibagi 3. Ini yang cepat. Ya, pilih cepet. Sebenarnya ini konsepnya pakai konsep apa? Konsep energinya Ada dua-duanya, energi kinetik dan energi potensial. Ya, energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kebetulan EKA-nya 0, sedangkan EKB ketika di titik B itu 2 kali EP energi potensialnya. Berarti kita bisa nyari bahwa kan EMA sama dengan EMB. Di A itu EK-nya itu 0, EKA-nya ini 0. Ini EPA. Terus ini EPB ditambah EKB. Di situ pernyataannya energi kinetik saat di titik B itu 2 kalinya energi potensial, berarti 2 EPB. Nah ini EPB. Sedangkan EPA-nya itu nilainya MGHA. Dimasukkan 2, masanya 10, gravitasinya HA-nya 90. EPB ditambah 2 EPB itu 3 EPB. Jadinya ini berapa? 1800. Ini 3 EPB. Ya. Atau kalau biar mudah menghitungnya, ini tetap ditulis gini 10 90 3 kali 10 3 kali 2 kan massa ya. EPB kan M G H B. 2 kali 10 kali HB-nya berapa? Yang ditanya. Nah, ini kan boleh dicoret, boleh dicoret, boleh dicoret, boleh dicoret. Makanya 90 bagi 3. Ya. Cara cepatnya 90 bagi 3 boleh. Tapi saya mau memahami konsepnya kalian ya. Karena di situ ada 2 keadaan, titik A dan titik B. Terus di situ ada kalimat ketika sampai di titik B, energi kinetik bola bernilai 2 kali energi potensialnya. Berarti artinya energi kinetik di titik B itu sama dengan 2 kali energi potensial di titik B. Tuh. Oke, lanjut nomor 12. Apa Nisa? Sudah dapat? Apa? B. Ya betul, B 2 meter ya. Sama kita pakai energi mekanik, dimana EK satunya itu berarti 0. Sama ini ya, hampir sama ya, kayak nomor 11. Akhirnya yang dicari ketinggian kan didapatkan 2 meter. Oke, kamu juga sama jawabannya. Nomor 13. Apa, Aisyah? 13 ya, benar B. Pakai apa ini? Usaha total yang dikerjakan pada partikel selama beberapa saat tersebut yang berhubungan dengan kecepatan, dengan massa. Jadi pakai usaha sama dengan perbedaan kinetik. Ya. Jawabannya 21 Joule. Oke, yang terakhir 14. B. Ya, B sama, yang dipakai juga hubungan antara usaha dengan energi potensial ya. Tapi di situ tidak perlu negatif karena energi terakhir atau energi potensial di titik A itu lebih besar daripada energi potensial di titik B lebih besar daripada energi potensial di titik A. Jadi nilainya pasti positif. D
didapatkan hanya 100 cm. Oke. Jadi kesimpulannya kita hari ini belajar terkait energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi kinetik itu selalu berhubungan dengan geraknya, makanya ada hubungan dengan kecepatan. Kalau energi potensial berhubungan dengan ketinggian, makanya di rumusnya ada hanya. Kemudian energi mekanik itu selalu penjualan antara dua ini, kayak gitu ya, konsepnya itu. Kemudian kalau hukum kekalahan energi mekanik itu ada dua keadaan, di titik A dan titik B, di atas dan di bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu yang mana nol, yang mana maksimum. Kemudian di sini ada hubungan usaha dan energi. Kalian sudah mempelajari usaha itu kan satuannya joule, maka sama dengan energi joule juga. Berarti apa hubungannya? Hubungannya usaha itu perbedaan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Begitu juga dengan energi potensial. Di sini negatif artinya berarti ada keadaan di mana energi potensial akhir itu lebih kecil, karena yang dicontohkan di catatan ini kan energi potensinya lebih kecil daripada energi potensial yang B terakhir lebih kecil dari energi potensial yang awal, makanya awal negatif. Tapi kalau di soal yang terakhir yang nomor 14 itu menyatakan bahwa energi potensi dimulainya dari bawah mungkin ya di soal. Makanya di situ di titik A itu energi potensialnya 0, di titik B itu ada nilainya, makanya dicari ketinggiannya. Ada yang ditanyakan dulu? Aman? Oke, kalau aman kalian ini ya, dari soal minimal benar 5. Babnya usaha sama energi. Yang bab 15. Pokoknya harus benar 5. Usaha dan energi, yang usaha dan energi. Bukan yang salah ya, yang usaha dan energi.